Assalamualaikum ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam at-tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil wal jami'i ila madal arba'atin mutahidin muqallin bil musyrik awliya makan masyariq ala rawdil maghrib ya bar bakhri wa jibal ya biladi bil khasyan ya khalqan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu min jami'ina adallalana masyafati makaramati wa barakatuh bidun ala kharatul hadrati abaina wa abaina wa ummahadina wa ummahadi mahdina wa ajdatina wa ajdatina khalaq Syekhana Syekhul Mukhassar Abdul Karim Sunnah Muhammad dan nama kharasan sekalian hadrati jami' Syekh Muhammad al-Rubai Syekhana Sayyidina min hadrat jami' musannif min al-mu'allif bin al-kutub al-'allam min ahwal min ahwana khusus هذا بالعلم المتعلم من خضرة الشيخ المأثري وأصله وفوره الشيخ ومن ذهب إليه الصالحات من جميع المسلمين والمسلمات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma Bismillahirrahmanirrahim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim adada kulli harfin kutiba yaktabu abadal abidina wa darajatin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman wa warzuqni amin Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allah bi 'ilmihi wa bi 'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sabi. Al-babu utawi bab as-sabi kang kaping 7. Bab yang ketujuh. Iku fi adabil alim ing dalem mretelaken tata kramane atau pira-pira adabe wong kang alim. Guru lah. Ma'atala midzatihi sartane pira-pira murite alim. Adab guru kepada murid. Ya, kepada santri, kepada mahasiswa. Wa filan iku ing dalem bab arba'ata asyara utawi 14 apane nau'an warnane minal adabi nyatane minal adabi kang tetep saking pira-pira tata krama. Ada 14 macam akhlak guru, akhlak dosen kepada mahasiswa atau muridnya. Al awalu utai kang pertama iku ayak sida yen to nyejo sapa alim bitalihim dibitak limihim kelawan mulang ing talamid wa tahdhibihim lan bersihaken talamid wajhallahi ing ridhone Allah taala kalim walur sebab Allah ya. Yang pertama niat guru itu kepada dalam mengajar ya untuk mendapatkan ridhonya Allah, bukan untuk kerja. Kalau kerja ya dapatnya gaji saja. Wa nasrul ilmi lan nyebaraken ilmu, nasrul ilmi. Wa iya isari lan ngurip-urip syariat wa dawama zuhuril haqilan langgenge lahire perkara kang bener. Menyebarkan ilmu niatnya untuk ihya syar'i, menghidupkan syariat dan juga untuk melanggengkan tampaknya kebenaran. Wa khumulal batililan mendem perkara kang batil atau membenamkan hal-hal yang batil. Niatnya ngajar ya seperti itu, bukan karena kita supaya wah atau supaya dapat gaji. Wa dawama khairul ummati lan ngelanggengi bagusi umat. Senantiasa
apa ini? Umat ini selalu baik. Bikasroti ulama iha, kelawan akeh pira-pira ulama umat, supaya kita mencetak para generasi yang ahli ilmu yang mau Yang mau ngurusi umat. Wahtina masawa bihim lan jarah atau menghabiskan ganjarane umat untuk mengambil atau menghabiskan pahalanya umat untuk kita. Wa tahsila thawabiman lan ngasilaken ganjarane wong yantahi kang nyampe atau teko tutuk ilaihi maring man apa ilmuhum ilmune umat ilmune apa bukan ilmune ulama tadi. Oh ya Allah, talamid. Oh. Sawabihim itu ganjarane talamid tuh. Wa ilmuhum man yantahi ilaihi ilmuhum ilmune talamid mimbadim ing dalam sakwuse kang tetep ing dalam sakwuse talamid. Oh, jadi mengharapkan dengan kita itu punya murid, punya anak didik, supaya apa? Anak didik kita juga menghasilkan anak didik baru selanjutnya. Terus seperti itu generasi, menciptakan generasi yang ahli ilmu itunya itu. Dan supaya kita mengambil pahalanya dari mereka juga. Kalau kita ngajarannya karena gaji ya dapat gaji dan itu saja. Dan itu iman. Yang lebih penting bagaimana kita ihyaul ulum ini. Nasrul ilmi, kalau gaji itu kan salah satu barokahnya kita nasrul ilmi ya dapat ujroh itu. Tapi kalau niatnya itu ya sekedar itu saja. Nah ini bedanya orang yang tahu cara niat untuk nasrul ilmi dengan tidak ya di sini ini. Wa barokata doaihim lan barokahe dongane talamid lahu maring alim, dan juga mendapatkan barokah doanya murid-murid kita kepada alim, orang yang ngajar. Wa tarohu mahum wa barokah wa tahsila wa tarohu mahum alaihi lan berkahe oleh nyuwunaken rahmat talamid alaihi ing atase alim wa duhulahu lan manjinge alim bisa hilatil ilmi ing dalam mata rantaine ilmu. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan barokah doanya murid-murid kita, anak didik kita, dan juga doa rahmatnya anak didik kita, dan masuk dalam apa? Dalam rangkaian rantai ilmu, sanad keilmuan baina Rasulullah ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahum lan ing dalam antarane alim talamid wa adahulan wa adahulan den wilange alim fi jumlati muballighi wahyillahi taala. Ing dalam jumlahe wong kang nekaaken wahyune Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Dan supaya termasuk dalam bagian orang yang menyampaikan wahyunya Allah taala wa ahkamihi lan pira-pira hukume Allah ila khalqihi maring makhluke Allah. Ini niat kita mengajar ini. Fa inna ta'limal ilmi mongko sak temestune mulange ilmu, mulangaken ilmu iku min ahami umuridin, setengah saking luweh penting-pentinge pira-pira perkara agama. Ngajar ilmu itu ya mentransfer menyampaikan ilmu kepada murid, kepada orang lain itu termasuk salah satu perkara agama yang penting. Wa ala darajatil mukminin lan luweh luhur-luhure derajate pira-pira wong kang mukmin. Dan derajat mukmin yang tinggi yang mengajar ini.
ngajar iku abot. Ora dipeksa, kalau ngajar sekedar gajian ya. Tapi ngajar sing niate lillah ini memang harus dilatih. Ngajar Pak harus jadi dosen atau jadi guru tidak, ngajar anak cilik kecil-kecil itu yang penting. Hasyim Asy'ari itu juga ketika menjadi Rais Akbar itu. Siapa satu saat pas ke mana ini? Kalau nggak salah Mbah Fakih, Mas Kumambang. Jadi ketika Mbah Fakih atau Mbah Fadl itu pas nyambangi, menyambangi kemudian Mbah Fakih, kalau enggak Mbah Fadl ini sedang lupa, sedang mengajar ngaji anak kecil-kecil. Nah, Mbah Hasyim ini sampai menangis. Maksudnya apa? Mbah Hasyim merasa tidak mengajar anak-anak kecil itu. Tapi kiai-kiai ya, Mbah Fadl ini kalau nggak salah Mbah Fadl, kalau nggak Mbah Mas Kumambang Gresik, sedang mengajar anak-anak kecil. Jadi jangan dikira ngajar TPQ itu kemudian derajatnya rendah daripada sekedar dosen, tidak. Malah yang berat yang itu. Zaman ngopeni arek cilik-cilikan berat. Kadang kene ngajar arek cilik tinggal guyon, tinggal dulinan, gak direken. Tapi dari mengajar itulah yang kemudian akan menghasilkan generasi-generasi masa yang akan datang. Jadi dosen, jadi guru, apalagi jadi dosen, menyampaikan sesuatu paham gak paham urusanmu. Bedanya di sini. Soalnya aku yang ngalami jadi dosen, ngalami ngurang arek cilik-cilik. Arek cilik-cilik itu Masya Allah kudu sabar. Nah, mengajar inilah derajat yang termasuk derajat yang tinggi. Derajat orang mukmin yang tinggi ya termasuk ngajar. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh innallaha ta'ala wa malaikatahu, innallaha ta'ala satemene Allah taala halim wa halur sapa Allah, wa malaikatahu lan malaikate Allah, wa ahlas samawati lan ahline langit, pira-pira langit, wal ardi lan bumi, hatta namlati sehingga semut. Nah ini. Kanjeng Nabi dawuh sesungguhnya Allah dan para malaikat ahli sama wal ard, ahli langit dan bumi, hatta sampai semut, fi hujriha ing dalem lenge namlah, di rumahnya apa itu, di lubang rumahnya semut iku yusalluna paring rahmat atau ndongaaken rahmat, dan paring rahmat untuk ngapura lan ndongaaken sapa Allah ila akhirih tadi. Allah, malaikat, ahli sama wal ard, sampai semut ini mendoakan supaya orang yang mengajar itu mendapatkan rahmat. Ala muallimin nasi ing atase wong kang mulang menungso. Orang yang mengajar seperti itu al khairu ing kebagusan. Wala umruka, demi sifat sugeng tuan iku dadi sumpah ingsun. Maknane gitu. Demi sifat sugeng tuan iku dadi sumpah ingsun. Wala umruka ma hadza ora ana utawi iki yusalluna ala muallimin nas al khair ila nasibun angin bagian jasimun kang agung. Wa anna yalahu lan sak temene merkoleh atau mendapatkan yusalluna, doa yusalluna iku la fauzun yaktine bejo azimun kang agung. Nah ini didoakan, ini Kanjeng Nabi yang dawuh, orang yang ngajar didoakan oleh Allah, dirahmati lah oleh Allah. Kalau malaikat ya didoakan mendapatkan rahmat,
Dan seluruh alam mendoakan orang yang ngajar. Ini kalau memang niatnya benar. Allahumma duh Gusti Allah la tamna'na. Ampun nyegah Tuhan ingsun, jangan engkau mencegahi Allah anil ilmi saking ilmu bimaniin kelawan perkara kang nyegah dengan sesuatu yang mencegah wala ta'uqna lan ampun ngalang-alangi Tuhan ingsun dan janganlah panjenengan engkau menghalang-halangiku anhu saking ilmu bi'aikin kelawan perkara kang ngalang-alangi atau dengan perkara yang mencegah. Wa na'udzubika lan nyuwun kebauruksa sapa ingsun ing panjenengan, saya meminta terjaga dari mumin qawatihi saking pira-pira perkara kang menggotaken ilmu. Semoga engkau menjaga ku dari perkara-perkara yang memutuskan ilmu. Wa mukaddiratihi lan perkara kang mbutakaken ilmu, memperkeruh ilmu. Wa muji bi khirmanihi lan perkara kang netepaken kinalingane ilmu atau menetapkan tertutupnya ilmu. Khirman itu wa fawatihi lan pote atau hilangnya ilmu. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la ta'uqna anhu bi'aikin wa na'udzubika min qawati'ihi wa mukaddiratihi wa mujibi khirmanihi wa fawatihi. Ini begitu dahsyat seorang guru ngajar itu. Nah, makanya saya selalu ingat dawuhnya Kiai Lirboyo. Ya kalau sudah di rumah itu yang ngadep dampar, ngaji itu, ngulang. Tidak harus punya pondok, tidak harus punya madrasah besar, yang penting mulang, gelem ngaji. Kalau di depan ada yang di depan anak-anak kecil yang perlu kita ajar, ya kita ajar. Enggak usah kemudian karena gengsi ya, wah saya itu kan tingkatannya mulang kitab-kitab besar. Tidak. Apa gunanya kalau malah tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Ya yang di depannya meskipun kita sudah jadi sarjana atau sudah jadi doktor atau jadi profesor sama, kalau nggak mau mulang hanya sekedar gelar, apalagi alumni pesantren hanya sibuk kemudian tidak mau ngajar ya, ini iman. Makanya dawuhnya kiai saya selalu saya ingat, nek wis mulih itu ngadep dampar maksudnya ngajar, meskipun aktivitas semua boys gak pandang ya. Saatnya kerja, saatnya ngajar. Benar-benar lillah untuk nasril ilmi. Nah, ini keberkahan akan di situ. Dan juga sering sing alasannya saya belum burung mapan rek urip pulek. Jadi sibuk kerja saja. Tapi ilmunya mantek gak mau ngajar. Ya keberkahannya kurang. Kadang nanti jalannya keberkahan kehidupan itu kadang dari ngajar itu kok. Dicukupi oleh Allah. Dan tadi doa-doanya ya dirahmati oleh Allah, didoakan malaikat, seluruh alam mendoakan orang yang ngajar ilmu. Makanya kalau dimanapun lah, kalau kita sudah pulang ke rumah itu, bagaimana menghidupkan halaqah ilmu? Ya sesuai dengan kemampuan dan tingkatnya masing-masing. Itulah pentingnya menjadi mu'alim, menjadi pengajar. Pengajar kan bentuknya macam-macam ya. Tidak harus jadi guru atau dosen. Tapi mau ngajar, apalagi yang kemudian menghidupkan lingkungan yang tadinya masih belum tersentuh agama atau ilmu. Wasani alla yamtani'a anit ta'limi thalib li adami khulu siniyatihi wallahu alam bisawab. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
في كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم